Halo semuanya, balik lagi sama aku Dian. Yeay, akhirnya nih udah lama banget. Kayaknya aku nggak bikin video. Kalian apa kabar? Semoga sehat terus ya, supaya bisa tetap produktif nih meskipun sekarang juga masih pada di rumah aja nggak sih? Jadi kali ini aku bakal bawain topik yang sedikit berbeda dari topik yang aku bawain sebelum-sebelumnya begitu ya. Dan tentunya aku berharap topik yang bakal aku bawain kali ini bisa valuable buat teman-teman semuanya. Topik kali ini itu nggak jauh-jauh dari biang penderitaan kita saat ini, yaitu terkait sama COVID-19. Jadi aku pikir ini pembahasannya bakal menarik sih. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, aku pengen nanya sesuatu deh sama kalian. Kalian ngerasa nggak sih kalau akhir-akhir ini itu euforia pandemi dalam tanda kutip tuh kayak udah mulai berkurang gitu loh? Khususnya di Indonesia ya. Kayak sekarang tuh orang-orang udah pada terbiasa sama situasi pandemi gitu loh. Aku ngeliat orang-orang di sekeliling aku itu saking terbiasanya sampai-sampai mereka tuh udah nggak nerapin protokol kesehatan gitu. Dan kalaupun ada yang nerapin itu sedikit jumlahnya gitu. Nah terus aku tuh juga ngerasa gini loh, kayak sekarang tuh gembar-gembor soal prokes kayak gitu-gitu tuh udah mulai terdengar basi nggak sih? Atau cuman perasaan aku aja ya? Nah aku tuh jadi makin penasaran gitu loh, kenapa sih sekarang orang-orang tuh makin pada nggak aware gitu sama protokol kesehatan kayak gitu-gitu. Padahal kan kenyataannya pandemi masih berlangsung dan setiap harinya juga masih ada penambahan kasus positif kan. Nah aku berencana buat bahas semuanya di video ini, jadi jangan lupa nyimak. Mungkin kita pertama kita tinjau dulu data-data terkait COVID di Indonesia, itu yang terbaru seperti apa. Nah, jadi ini adalah data terbaru terkait COVID-19 di Indonesia yang dilansir dari laman resmi covid19.go.id per tanggal 29 April 2021. Nah, data ini memperlihatkan bahwa total kasus terkonfirmasi positif di Indonesia itu sebanyak 1.662.868 orang. Terus kasus sembuh itu sebanyak 1.517.432 orang. Sementara yang meninggal itu sebanyak 45.334 orang. Dan kasus aktifnya tersisa sebanyak 100.102 orang. Dan kalau aku lihat peta persebarannya di laman resmi covid19.go.id, nanti kalau kalian kepo bisa lihat juga gitu. Grafiknya tuh kayak masih naik turun gitu loh terkait penambahan kasus positif setiap harinya gitu. Jadi sebenarnya ini tuh masih kondisi pandemi dan kita juga masih harus menerapkan protokol kesehatan gitu. Nah, jadi keresahan aku di awal tadi itu sebenarnya udah banyak dibahas sama pakar-pakar kesehatan, sama pakar keilmuan lainnya, dan bahkan juga oleh WHO gitu. Jadi, fenomena ini tuh disebut dengan pandemic fatigue. Jadi, secara singkatnya, WHO sendiri mendefinisikan pandemic fatigue ini sebagai kejenuhan terhadap pandemi yang mana ini merupakan situasi ketika seseorang itu merasa lelah gitu akan ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir. Udah mulai jenuh untuk mengikuti aturan-aturan yang dianjurkan seperti layaknya protokol kesehatan. Dan hal ini pada akhirnya berimplikasi pada inkonsistensi penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat begitu, bahkan banyak yang udah nggak menerapkan. Nah, setelah aku menelusuri dari beberapa sumber, salah satu sosiolog dari Universitas Indonesia, yaitu Daishi Indira Yasmin, itu menyatakan bahwasannya sebenarnya di Indonesia ini sudah mengalami gelombang pandemic fatigue ini. Karena hal ini ditandai dengan adanya naik turun kasus gitu loh gitu. Dan sebenarnya kejenuhan terhadap pandemi ini itu dia sifatnya kayak datang dan pergi, jadi nggak terus-menerus gitu. Tergantung sama pengalaman yang dialami oleh setiap individu dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Jadi tuh kayak misal kadang orang tiba-tiba merasa ketakutan akan pandemi ini, terus tiba-tiba dia sangat patuh terhadap protokol kesehatan, terus tiba-tiba dia kayak udah mulai jenuh sama situasi pandemi ini dan pada akhirnya dia mulai mengabaikan protokol-protokol kesehatan yang ada kayak. Nah, jadi sebenarnya apa aja sih penyebab-penyebab dari timbulnya pandemic fatigue ini? Langsung aja kita bahas ke pembahasan selanjutnya. Oke, jadi penyebab yang pertama itu adalah pandemi yang berlangsung lama begitu ya. Kan kalau di Indonesia sendiri nih udah 1 tahun lebih begitu. Jadi orang-orang nih kayak udah mulai terbiasa, terus udah mulai bosan, udah mulai jenuh gitu. Yang pasrah gitu, entah aku bakal terkena COVID atau enggak, itu mereka udah cenderung nggak peduli kayak gitu.
Terus penyebab yang kedua itu juga karena adanya tuntutan adaptasi yang tinggi. Kan pandemi COVID-19 ini datang secara tiba-tiba begitu, dan ketika COVID-19 ini sampai di Indonesia, tuntutan untuk adaptasi menyesuaikan dengan situasi pandemi yang tinggi ini pada akhirnya tidak diimbangi dengan kesiapan masyarakat Indonesia sendiri. Nah, terus yang ketiga adalah karena adanya pembatasan ruang gerak. Nah, karena pandemi COVID-19 ini penularannya cukup cepat, cukup masif, dan biasanya tuh penularannya di tempat-tempat umum. Pada akhirnya kan kita nggak boleh berkerumun, nggak boleh berada di tempat umum dalam jumlah yang banyak seperti itu ya. Nah, terus penyebab yang selanjutnya itu adalah belum ada kejelasan kapan pandemi ini akan berakhir begitu. Nah, terus penyebab yang selanjutnya itu adalah kerugian yang ditimbulkan akibat pandemi ini begitu. Kan ya seperti yang kita tahu, tatanan kehidupan kita ketika pandemi ini datang di Indonesia itu banyak banget yang berubah. Kayak pada akhirnya banyak perusahaan yang bangkrut, gulung tikar, dan pegawainya juga banyak yang di PHK. Terus dari segi korban jiwa juga banyak yang direnggut, sehingga banyak saudara-saudara kita yang kehilangan orang-orang terdekatnya. Terus kita juga kehilangan kebebasan kita begitu, yang nggak bisa leluasa bermobilisasi, juga nggak bisa memenuhi kebutuhan hiburan kita. Terus penyebab yang selanjutnya adalah cognitive bias. Nah, cognitive bias atau bias kognitif ini merupakan kesalahan sistematis dalam berpikir yang mempengaruhi bagaimana cara pembuatan keputusan seseorang maupun cara bagaimana dia menanggapi suatu fenomena seperti itu. Salah satunya COVID-19 ini. Dan ini itu berpengaruh pada berkurangnya persepsi bahaya dari pandemi COVID-19 ini sendiri karena adanya interpretasi data atau informasi yang salah. Karena kan masing-masing dari kita itu punya kemampuan interpretasi terhadap suatu informasi atau fenomena itu beda-beda ya. Kayak misal nih, sekarang kan udah ada vaksin gitu, terus beberapa orang beranggapan bahwasanya ketika kita sudah menerima vaksin, kita udah nggak perlu lagi nerapin protokol kesehatan, padahal kan itu salah ya. Nah, lalu selanjutnya apa aja sih gejala yang muncul ketika seseorang itu mengalami pandemic fatigue? Jadi yang pertama itu adalah apatis. Nah, apatis di sini kan kalau orang udah pasrah, terus udah bener-bener nggak peduli gitu mau dia terjangkit COVID atau enggak gitu ya, bodo amat gitu. Terus yang kedua itu adalah hypercriticism, mengkritisi secara berlebihan begitu ya terhadap fenomena-fenomena yang mungkin kurang sesuai. Terus yang terakhir adalah seseorang itu akan menjadi lebih sensitif atau mudah marah tanpa suatu sebab yang jelas. Nah, terus selanjutnya kira-kira apa aja sih cara-cara untuk mengatasi pandemic fatigue ini? Yang pertama adalah lebih ke pemerintah sih, pembuatan kebijakan yang berbasis data, jadi tidak dipukul rata seperti itu, disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Terus solusi yang kedua itu adalah community based solution. Jadi ini merupakan pelibatan masyarakat terhadap solusi-solusi yang dihadirkan untuk menangani COVID ini begitu. Jadi lebih ke transparansi. Terus cara yang ketiga adalah membangun ketahanan adaptasi. Karena kan kita ini juga masih belum tahu kapan pandemi akan berakhir begitu ya. Jadi kita harus pandai-pandai menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang ada. Terus solusi yang selanjutnya adalah selektif dan kritis dalam mengonsumsi berita atau informasi. Akan hindari doom scrolling, yang mana ini tuh merupakan kayak kita terus-terusan nyari informasi di medsos, khususnya sih informasi-informasi yang mengarah ke negatif begitu ya terkait COVID. Nah, itu justru semakin membuat kita stres seperti itu. Terus selanjutnya kita juga harus tetap menjaga interaksi sosial meskipun melalui virtual. Terus yang selanjutnya kita juga harus menerapkan pola hidup sehat nih. Ini yang penting banget, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, berolahraga, dan lain sebagainya. Terus salah satu metode yang bisa dicoba nih, salah satunya adalah journaling. Ini aku juga biasa ngelakuin. Itu kita kayak menulis semua keresahan kita dalam sebuah buku atau jurnal kita. Terus kalian juga bisa nih virtual traveling melalui YouTube atau platform-platform online lainnya. Terus kalian juga bisa menerapkan atau melakukan hobi-hobi yang kalian sukai seperti itu. Terus kalau emang kondisinya udah parah nih, kayak udah kita pribadi nggak bisa ngontrol, itu kita bisa banget minta bantuan sama profesional seperti psikolog atau pihak-pihak terkait lainnya. Nah, jadi sebenarnya kalau kondisi atau situasinya udah kayak gini, kita masih perlu nggak sih nerapin prokes gitu? Apa kita ikut-ikutan aja gitu? Kalau orang-orang udah nggak pada pakai masker, ya udah bodo amat, berarti kita juga nggak usah pakai masker gitu.
Jadi jawabannya adalah sangat perlu. Pokoknya selagi pandemi ini masih berlangsung, kita masih harus taat terhadap protokol kesehatan yang ada. Jadi yuk kita sama-sama taat protokol kesehatan supaya kita bisa cepat kumpul lagi bareng keluarga besar kita, teman-teman. Terus kita juga bisa beraktivitas secara normal. Dan jangan lupa ingetin orang-orang di sekeliling kalian untuk selalu taat protokol kesehatan. Jadi jangan lupa pakai masker, selalu sedia hand sanitizer, cuci tangan, jaga jarak, dan tentunya nerapin pola hidup sehat. Oke, jadi kayaknya sekian dulu video dari aku kali ini. Semoga bisa jadi bahan refleksi sama-sama. Dan aku juga berharap ini ilmu-ilmu yang kalian dapetin dari nonton video ini juga bisa diterapkan begitu ya. Dan bisa di-share mungkin ke orang-orang terdekat kalian. Dan jangan lupa tunggu video-video selanjutnya dengan pembahasan yang menarik lainnya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.